Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Miftahul Huda, NIM 231010110002. Saya akan berpresentasikan untuk memenuhi tugas mandiri mesin konversi energi, yaitu tugas studi kasus efisiensi kompresor. Untuk latar belakang, kompresor merupakan salah satu mesin fluida yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang industri, seperti industri manufaktur, otomotif, pertambangan, pembangkit listrik, serta sistem pneumatik dan pendingin. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan sumber energi dalam menggerakkan peralatan dan mendukung proses produksi. Untuk rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah: 1. Bagaimana cara menghitung displacement teoritis dari kompresor. Yang kedua, apa nilai efisiensi volumetik yang dimiliki kompresor. Yang ketiga, seberapa besar efisiensi isotermal kompresor berdasarkan informasi yang ada. Untuk tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menghitung displacement teoritis kompresor, menentukan efisiensi volumetik dari kompresor, menghitung efisiensi isotermal kompresor. Untuk batasan masalah, batasan analisis dalam laporan ini mencakup: jenis kompresor yang diteliti adalah kompresor udara. Data yang digunakan dalam perhitungan diambil dari 2 digit NIM terakhir. Yang ketiga, fokus analisis hanya pada efisiensi volumetik dan efisiensi isotermal. Untuk pengertian kompresor udara, bahwa kompresor udara adalah suatu mesin yang bekerja memanfaatkan udara atau gas di mana udara dihisap dari atmosfer dan selanjutnya dikompresi agar menjadi udara bertekanan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di kapal seperti air Starling. Dalam buku Pompa dan Kompresor adalah mesin untuk memanfaatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfer. Namun, ada pula yang menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Cara kerja kompresor udara. 1. Langkah hisap. Ketika poros engkel berputar ke bawah, maka torak bergerak turun dari posisi titik mati atas atau titik TMA ke titik mati bawah TMB. Oleh tarikan engkol, maka di dalam silinder terjadi penurunan tekanan. Kedua, langkah kompresi. Ketika torak bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas atau TMA, maka katup hisap tertutup dan udara dimanfaatkan. Ketiga, langkah pembuangan. Pada saat torak bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas yaitu TMA, tekanan dalam silinder meningkat, maka katup buang terbuka oleh perbedaan tekanan. Displacement teoritis kompresor. Jika selama proses kompresi temperatur udara tetap atau tidak bertambah panas, maka pengecilan volume menjadi 1/2 kali setengah akan menaikkan tekanan menjadi 2 kali lipat. Demikian juga jika volume udara menjadi 1/3, maka tekanan menjadi 3 kali lipat. Jadi secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut: jika gas dikompresikan pada 17 temperatur tetap, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya, dan hasil kali antara tekanan dan volume adalah tetap untuk
sebagai perubahan dengan temperatur tetap atau isotermis, atau tidak menjadi penambahan temperatur. Untuk kompresor udara, displacement teoritis dapat dihitung menggunakan persamaan rumus VD yaitu Pi kali diameter pangkat 2 dibagi 4 kali L kali S kali X kali Pi. Untuk efisiensi volumetik, efisiensi isotermal adalah perbandingan antara kerja kompresi ideal pada proses isotermal dengan cara kompresi aktual yang dilakukan oleh kompresor nyata. Proses isotermal proses isotermal sendiri adalah proses kompresi gas dengan temperatur tetap atau T sama dengan konstan dengan melepaskan panas ke lingkungan selama kompresi. Kondisi ini teoritis karena dalam praktik kompresi terjadi peningkatan suhu bila panas tidak dilepaskan secara sempurna, yaitu rumus yang dipakai adalah Vn sama dengan Qmax atau Vd. Untuk efisiensi isotermal merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja kompresor dengan membandingkan daya kompresi minimum secara ideal atau isotermal terhadap daya input aktual yang digunakan oleh kompresor. Proses kompresi isotermal adalah kondisi ideal di mana temperatur gas dijaga tetap konstan selama proses kompresi sehingga kebutuhan daya menjadi paling minimum. Secara matematis, daya kompresi isotermal dinyatakan dengan persamaan W isotermal sama dengan Pi P1 kali Q1 kali in dalam kurung R dibagi 36,7, yaitu P1 adalah tekanan masuk dengan satuan kilogram per centimeter kubik. Q1 yaitu debit udara masuk, yaitu satuan meter kubik per jam. R sama dengan rasio tekanan dalam kurung P2 bagi P1. Metode pengumpulan data pada studi kasus efisiensi kompresor ini dilakukan dengan cara studi literatural dan pencarian spesifikasi teknis kompresor udara dari sumber terpercaya. Data diperoleh melalui dataset resmi pabrikan katalog teknis secara referensi daring yang relevan dengan jenis kompresor yang dianalisis. Data spesifikasi kompresor nyata. Data spesifikasi kompresor nyata diperoleh dari sumber referensi resmi berupa dataset pabrikan kompresor yang digunakan sebagai pembandingan merupakan kompresor udara tipe torak atau reciprocating air kompresor dengan spesifikasi teknis sebagai disajikan pada gambar dan tabel berikut. Ini adalah gambar dan tabel. Ini link dari sumber dataset pabrikan. Perhitungan kompresor nyata. Untuk tabel parameter itu nilai satuan keterangan. Mereknya Crispo. Keterangan kompresor Airbus model CRDPA 002. Keterangan oil-led tipe torak driven, jumlah silinder 2, twin silinder, daya motor 1/4 HP atau 0,186 kW, tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, kecepatan putar 1700 rpm.
tekanan kerja 4 atau 58 bar atau PSI. Tekanan maksimum 6 bar atau 86 PSI. Kapasitas udara 40 liter per menit atau 1,4 cvm. Pelem tangki 35 liter. Sistem pelumasan oliless atau tanpa oli. Ini rumus yang saya pakai. Perhitungannya I1 sama dengan 0,040 kali 60 sama dengan 2,4 meter mili kubik per jam. Rumus daya isotermal W iso sama dengan P1 kali I1 kali in R dibagi 36,7. Perhitungan W iso 1 kali 2 kali 2,4 kali in 6 dibagi 36,7 yang hasilnya 0,117 kilowatt. Efisiensi isotermal rumusnya itu W iso dibagi P in, hasilnya 0,12 dibagi 0,186 sama dengan 0,645 atau 25%. Perhitungan berdasarkan parameter rumus nilai AB. AB adalah nilai 2 ning terakhir. Diameter silinder yaitu 2 meter. Panjang rangka piston itu 22 meter. Kecepatan putar 1202 rpm. Jenis kerja diberikan 1 single acting. Jumlah silinder 3. Debit udara 2 meter kubik per menit. Tekanan masuk diberikan 10 kg per cm. Rasio tekanan 104. Daya input terektur 2 kW. Untuk perhitungan di displement teoritis yang berumus VD sama dengan Q P kali diameter kali D pangkat 2 dibagi 4 dikali L kali S kali F kali N. Untuk hasilnya 0,000249 meter kubik per menit. Perhitungan efisiensi informatik yaitu rumus Vn kali sama dengan Qimes per Vd yang hasilnya 8,03. Perhitungan daya isotermal tekanan masuk P1 1,0 kg mm. Untuk debit udara per jam 0,12 meter kubik per jam. Rasio tekanan 1,04. Daya input 0,2 kW. Rumus daya isotermal yaitu W iso P1 kali Q1 kali IN kali R dibagi 36,7 yang bernilai jawabannya hasilnya 0,0000128 kW. Perhitungan efisiensi isotermal N iso sama dengan W iso bagi P in yang hasilnya 0,00064 atau 0,064%. Perbandingan dengan kompresor nyata yaitu parameter jenis kompresor. Untuk NIM torak, untuk kompresor nyata torak oliless. Jenis untuk keterangan jenisnya sama.
diameter silinder. Untuk NIM 0,002, untuk kompresor nyata 0,05 meter. NIM jauh lebih kecil. Langkah piston. Untuk langkah piston, untuk NIM 0,022 meter, untuk kompresor nyata kurang lebih 0,04 meter, daya yang lebih besar. Jenis silinder. Untuk NIM 3, kompresor nyata 2, berbeda konfigurasi, kecepatan putar. Untuk NIM 1202 rpm, untuk kompresor nyata 1700 rpm, nyata lebih tinggi. Jenis kerja single acting sama. Untuk debit udara atau QMS, untuk NIM 0,002 meter kubik per menit, untuk kompresor nyata 0,040 meter kubik per menit, itu jauh lebih besar. Untuk parameter data NIM, kompresor nyata, analisis, instrumen teoritis. Untuk NIM 0,00024 meter kubik per menit, untuk kompresor nyata 0,266 meter kubik per menit. NIM analisisnya, NIM sangat kecil, efisiensi volumetik. Untuk NIM 8,03, untuk kompresor nyata kurang lebih 0,15. NIM tidak realistis. Rasio tekanan. Untuk NIM 104, untuk kompresor nyata 6, nyata bekerja berat. Daya isotermal. Untuk NIM 0,00128 kW, untuk kompresor nyata 0,12 kW, nyata lebih jauh besar. Daya input motor. Untuk NIM 0,2 kW, untuk kompresor nyata 0,186 kW, relatif mendekati. Efisiensi isotermal. Untuk data NIM 24%, untuk kompresor nyata kurang lebih 65%. NIM sangat rendah. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan antara data simulasi berbasis NIM (AB sama dengan 0,2) dan spesifikasi kompresor nyata, dapat disebutkan bahwa parameter yang diturunkan dari NIM menghasilkan nilai kinerja kompresor yang sangat teknis tidak realistis. Hal ini terlihat dari nilai efisiensi volumetik yang melebihi atau serta efisiensi isotermal yang sangat rendah, yang tidak sesuai dengan karakteristik kerja kompresor torak pada kondisi operasi sebenarnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penggunaan parameter dimensi dan debit udara yang bersifat matematis dan tidak merepresentasikan ukuran fisik atau kondisi operasi kompresor nyata. Diameter silinder dan debit udara pada data NIM jauh lebih kecil, sementara rasio tekanan mendekati 1, hingga daya isotermal yang dihasilkan menjadi sangat rendah. Akibatnya, efisiensi yang diperoleh tidak mencerminkan performa aktual suatu kompresor. Itu cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan, mohon dijawab, mohon ditanyakan di komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.